nama saya Lilis Fauzia, kelas 2B program studi D3 Kebidanan. Di sini saya akan membuat sebuah roleplay mengenai pemeriksaan dalam untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah asuhan kebidanan persalinan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Lilis Fauzia. Kebetulan saya berjaga di ruang melati dari pukul 7 sampai pukul 11. Apakah ini benar dengan Ibu Siska? Benar, Bu. Usia 26 tahun, Bu? Iya, Bu. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam atau vagina torture kepada Ibu dengan tujuannya untuk melihat seberapa jauh persalinan Ibu. Iya. Pasang ya. Ibu kakinya ditekuk ya, Bu. Iya. Ibu mohon angkat bokong Ibu sama memasangkan perlak. Ibu, saya izin cuci tangan dulu ya, Bu, ke belakang. Untuk alat yang dibutuhkan yaitu kapas, air DTT, nirbeken, sarung tangan steril, perlak, dan celemek. Kemudian setelah itu kita pakai sarung tangan DTT. Untuk pemeriksaan dalam ini saya menggunakan pentem dari kertas. Pentem ini berukuran 8 cm. Untuk yang pertama-tama kita lakukan bepa hygiene terlebih dahulu dengan menggunakan kapas. Dengan menggunakan 3 kapas. Kapas ini kita celupkan ke dalam air DTT. Kemudian setelah itu kita usapkan, kita bersihkan bagian labia mayora dan labia minora kanan. Kemudian kita bersihkan bagian labia minora kiri. Dan terakhir kita usap bagian tengah. Setelah melakukan vulva hygiene, kita tilai bagian luar vagina apakah ada kelainan atau tidak. Setelah itu kita tilai apakah ada keluar cairan atau tidak. Jika keluar cairan berwarna merah, kita tidak boleh melakukan pemeriksaan dalam. Dan jika tetapi keluar adalah air ketuban, kita tilai bagaimana warnanya, apakah jernih, apakah kehijauan, apakah keruh, atau bercampur darah atau yang lainnya. Kemudian setelah itu kita buka labia. Kemudian masukkan jari tengah dan jari telunjuk secara perlahan. Kemudian kita periksa bagian dalam vagina apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian kita cek bagian portionnya apakah sudah lunak, tipis, ataukah masih kaku. Dan kemudian kita cek pembukaan dari serviks. Sudah pembukaan berapa? Ini sudah pembukaan 8. Kemudian kita cek selaput ketubannya. Apakah masih ada selaputnya atau tidak? Kalau selaput ketubannya sudah pecah, kita lihat, kita tilai cairan ketubannya. Apakah keruh, apakah kehijauan, atau bercampur darah atau yang lainnya. Kemudian kita cek bagian terbawahnya, terbawah janin, apakah itu kepala. Tetapi bisa saja bokong jika bayinya malposisi atau malpresentasi. Kemudian jika bagian terendahnya kepala, kita cek bagian kepalanya bagian mana, apakah puncak kepala ataukah belakang kepala atau dan yang lainnya. Kemudian kita cari posisi ubun-ubun dari janin di bagian sutura. Kemudian di suturanya ada molase atau tidak. Kita periksa di bagian terendah janin apakah ada bagian-bagian kecil atau tidak. Kita cek apakah itu jari atau tali pusat. Kemudian kita cek diameter kepala janin cocok atau tidak dengan panggul ibu. Kemudian kita cek penurunan kepala janin itu sudah sejauh mana, dan sudah dipanggul sebelah mana. Kemudian setelah selesai kita keluarkan jari tangan kita. Dan setelah dikeluarkan, kemudian kita masukkan ke dalam klorin dan lakukan cuci tangan 6 langkah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ibu pemeriksaannya sudah selesai dan semuanya lancar ya Bu. Dan sekarang Ibu sudah memasuki pembukaan ke-8 dan saya harapkan Ibu mempersiapkan diri untuk melakukan persalinan karena sebentar lagi ya Bu. Ya, Neng. Untuk dokumentasi telah dilaksanakan pemeriksaan dalam atau vagina-toucher terhadap Ibu Siska umur 26 tahun di ruangan mawar pada pukul 8.50.